Tajribatus saut, apakah suara saya dapat terdengar? Apa Dengan Ustaz. Ayo, Cid. enak nih? Hai, nabda. Kita mulai ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurkum fil faslil arabil mutanil ula bima'adi Islamku. Saya ucapkan selamat datang pada teman-teman di sini yang sudah berkenan hadir di kesempatan pada malam hari ini. Kaifa halukum ayyuhal ahibba? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Wa atamanna an takunu bi atamis siha wal afiyah. Dan saya berharap di sini semua teman-teman yang berada dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Ana sa'idun jiddan biliqa'ikum fi hadhil lailah, masyaallah. Saya sangat bergembira sekali dengan teman-teman yang menyempatkan hadir pada malam hari ini. Masya Allah, luar biasa sekali. Di tengah kesibukan kita, di tengah eh, padatnya kegiatan-kegiatan kita, tapi teman-teman di sini masih memiliki semangat untuk belajar meskipun malam hari ini itu malam minggu ya. Biasanya kalau malam minggu itu atau malam ahad itu kita lebih suka menikmati malam minggunya, menikmati weekendnya, jalan-jalan, kemudian apa nongkrong-nongkrong sana sini. Tapi teman-teman di sini Allah pilih untuk mengikuti majelis yang insya Allah Allah muliakan di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Taib ayuhal ikhwah, awalan ana saqulu jazakumullahu khairan ala jami'il hadirin. Saya mengucapkan rasa syukur dan ini merupakan sebuah apresiasi dan prestasi buat teman-teman karena pada detik ini teman-teman masih lebih dan masih Allah berikan pilihan untuk mengikuti majelis taklim daripada kita mengikuti hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat untuk bisa belajar dan semoga Allah jaga nikmat ini dan Allah berikan keistiqomahan untuk kita semuanya sehingga apa yang kita pelajari nantinya bisa bermanfaat di kemudian hari dan menjadi barokah untuk kita di kehidupan kita. Taib ayat ikhwah. من رب العالمين. طيب أيها الإخوة، حصتنا اليوم سنبدأ رحلتنا في عالم اللغة العربية. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali jalan-jalan mengenal dunia bahasa Arab. Ayo. Satakunu hadhil khissah mukhassasah lil mubtadi'in. Nah, sebagaimana yang sudah saya tekankan di awal bahwasanya kelas kita ini khusus untuk pemula. Nah, jadi kita belajar bahasa Arab dasar yang insya Allah nanti bisa diaplikasikan di banyak hal. Nah, hal yaum nanu sanata'alam madatan jadidatan. Pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar materi baru. Walakin qabla dalika
nuridu an nuraji darsana al-madi. Saya ingin mengajak teman-teman untuk murajaah pelajaran kita yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baik. Huna ana sa'akumu ayuha. Bil amsi qad ta'alamana atit tarhib. Nah, kemarin kan kita sudah belajar anit ta'arruf wa tahiyah wa ta'arruf. Nah, ungkapan-ungkapan yang bagaimana cara kita itu untuk memperkenalkan diri. Nah, mungkin teman-teman di sini yang kemarin belum bergabung dan baru bergabung pada malam hari ini, bagaimana cara berkenalan kita? Nah, saya ulang lagi. Di sini saya tunjukkan teksnya. Nah, untuk perkenalan, mungkin yang teman-teman masih lupa-lupa ingat atau sedikit-sedikit lupa. Nah, kita buka lagi terkait cara kita kemarin untuk memperkenalkan. Masalan, ana mu'arrif nafsi marotan sanyatan. Saya mencoba untuk memberikan contoh memperkenalkan diri yang kedua kalinya. Mungkin teman-teman ada yang belum join kemarin. Nah, caranya adalah menggunakan template ini, yang template sederhana, ya standarnya seperti ini. Yang pertama, Assalamualaikum, ismahuli an u'arifa nafsi. Ismahuli an u'arifa nafsi. Ismul kamil Ihwana Rotama Bella Indriya Sandi. Wa ismu nidai akhuya Ihwan. Au Ihwan. Bisa dipanggil akhuya atau Ihwan. Ana min Banyuwangi. Au jitu min Banyuwangi. Wasakantu fi ma'had Mamba'is Salihin. Wahiwayati kitabatu syair. Wal'an ana uhibbu an ata'allama lugatal arabiyyata lifahmi ma'anil Qur'ani wal hadis. Nah, cara berkenalan itu usahakan untuk ismahuli an u'arifa nafsi. Ismahuli an u'arifa nafsi. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang belum terbiasa. Nah, bisa dibiasakan nanti. Ismahuli anu arifa nafsi, ismahuli anu arifa nafsi. Seperti itu. Tapi nahnu nastamir ila tarhib. Nah, kalau tadi itu bagaimana kita itu memperkenalkan diri, tapi kalau sekarang ini adalah tarhib baru. Kemarin mungkin sudah sudah diajarkan terkait Mada nakul fil Arabiyah, selamat pagi. Nah, selamat pagi nakul fil Arabiyah. Ayo kita baca bareng-bareng. Sobahul khair. Sobahul khair. Ayo. Sobahul khair bermakna selamat pagi. Sobahul khair. Nah, bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah sobahun nur. Sobahun nur. Idza anas'al, ketika saya bertanya pada teman-teman, sobahul khair, maka jawabannya Sobahun nur. Sobahun nur. Sobahun nur. Nah, kemudian kalau selamat sore, masaul khair. Masaul khair. Nah, masaul khair itu artinya selamat sore. Jawabannya sama, masaun nur. Masaun nur. Ayo. Masaun nur. Baik. Nastamir. Naharuka Sa'id. Naharuka Sa'id. Sa'idun Mubarak. Sa'idun Mubarak. Mubarak. Naharuka Sa'id bermakna selamat siang. Selamat siang. Naharuka Sa'id, selamat siang. Jawabannya Sa'idun Mubarak. Sa'idun Mubarak. Sa'idun Mubarak. Kemudian Lailatuka Sa'idah. Lailatuka Sa'idah. Lailatuka Sa'idah. Al-ijabah yakni Sa'idatun Mubarakah. Sa'idatun Mubarakah. Nah, Lailatuka Sa'idah, selamat malam. Jawabannya Sa'idatun Mubarakah. Nah, ini ungkapan-ungkapan kalau kita terjemahkan atau kita samakan dan konteks di Indonesia itu sobahul khair, sobahul nur itu sama selamat pagi. Masaul khair, masaun nur, selamat sore. Naharuka Sa'id, Sa'idun Mubarak, selamat siang.
Lailatuka sa'idah, sa'idatun mubarakah. Itu selamat malam. Untuk ungkapan selamat malam. Ayo, ini mungkin untuk merojaah kita pada kesempatan kali ini. Hal hunaka soal minal hadit tarhib, hadat tarhib. Apakah ada pertanyaan? Paham ya? Nah, ini teman-teman silakan dicatat untuk tambahan tarhib ini. Nah, tambahan ini. Sabahul khair, sabahun nur. Masaul khair, masaun nur. Naharuka sa'id, sa'idun mubarak. Lailatuka sa'idah, sa'idatun mubarakah. Baik, ayo ikhwah, nastamir ila maddatina al-yawm, yakni anil usrah. Al-yawm al-thani, nahnu sanata'alam anil usrah. Al-usrah. Baik, al-usrah bimakna keluarga. Nah, bil amsi qad ta'alamna an kaifa nu'arif nafsana. Bagaimana kita mengenalkan diri kita kemarin. Walakin fi hadhil Walakin fi hadhil fursah nahnu sanata'alam anil usra al-usra. Baik, ayo ikhwah, ana sausirukum yakni anil kitab al-arabiyah baina yadaik. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman al-arabiyah baina yadaik. Nah, sebelum kita itu masuk ke pembahasan kita tentang al-usrah, nahnu sanabda al-khiwar awalan anil usrah. Nah, ini kalau di kitab al-arabiyah baina yadaik, nahnu nadkhul fil wahdah ats-tsaniyah. Ini kelihatan ya, kitab yang saya share di sini. Al-wahdatu ats-tsaniyatu. Nah, di sini kita membahas tentang al-usrah atau keluarga. Nahnu sanabda anil hiwar. Kita akan membaca tentang hiwar di sini. Hiwar itu percakapan yang membahas tentang Rasul. Nah, jadi sebelum kita nanti memperkenalkan keluarga kita sendiri, mari kita kenalan dengan keluarga Rasul dulu. Taib ayol ikhwah, fi hadhil munasabah nurid an naquma bihadal hiwar, yakni ana aqra awalan, saya membaca terlebih dahulu, ba'da dzalika antum tu'id, dan kemudian teman-teman di sini mengulangi, ba'da dzalika ana asyrah, kemudian saya menjelaskan. Bisa digedein tulisannya, Ustadz, karena terlalu kecil. Ya, makasih. Baik. Syukran. Nahnu nabda Umar min Umar. Hadal hiwar. Hal hadhihi syajaratun? Hal hadhihi syajaratun? Ayo, jayyid. Na'am. Hadhihi usratur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hadhihi usratur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Hal hadhihi syajaratun? Apakah ini sebuah pohon? Hal itu apakah? Hadhi itu ini. Syajaratun itu pohon. Apakah ini sebuah pohon? Naam, hadhihi usratur rasuli. Iya, ini keluarga Rasul. Maksudnya di sini kan ada gambarnya di sini. Nah, ini adalah gambar silsilah Nabi atau pohon silsilah. Nah, naam, hadhihi usratur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini keluarga Rasul atau pohon silsilah keluarga Rasul. Taib, Ada terjemahannya ya Ustadz. Bagaimana? Ada terjemahannya Ustadz. Ini saya terjemahkan langsung. Nah, jadi yang tulis di sini enggak bisa ya? Bagaimana? Yang tertulis langsung di bawahnya tulisan Arab ini enggak bisa ya? Oh, nanti mungkin bisa menyusul saja nanti kalau memangnya butuh artinya. Tapi ini kosakatanya kosakata mudah. Jadi kita usahakan untuk langsung dipahami. Jadi misalnya nanti belum paham, bisa saya ulang lagi, ya. Ayo, syukran ya Ustaz. Syukran Pak Ustaz. Baik, kita lanjutkan dulu. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Salam. Nastamir. Hadza waliduhu Abdullahi. Hadza Hadza waliduhu Walidullah. Ah. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. wa Wahadihi walidatuhu Aminah. walidatuhu Nah, Aminah. hadza itu artinya ini. Kalau hadhihi itu artinya juga ini juga. Bedanya apa? Kalau hadza itu untuk laki-laki, kalau hadhihi itu untuk perempuan. Nah, hadza waliduhu Abdullah. Ini waliduhu bapaknya atau bapaknya Nabi. Hu itu kembali ke Rasul. Hu itu artinya dia laki-laki. Beliau laki-laki. Abdullah. Ini bapaknya Rasul. Namanya Abdullah. Wahadihi yang bawahnya. Wahadihi walidatuhu Aminah. Walidatuhu Aminah. Ibunya Rasul bernama Aminah. Aminah. Nah, kalau kita kan sering mengenal bahwasanya bahasa Arabnya ayah atau bapak itu kan abi atau abun. Nah, ada bahasa Arabnya lain namanya walidun. Walidun. Makanya kita sering berdoakan Allahumma gfirli wali walidayya. Rabbik firli wali walidayya. Walidun. Walidayya berarti orang tuaku, kedua orang tuaku. Kalau walidun itu artinya orang tua laki-laki, ya berarti ayah atau bapak. Kalau walidatun itu berarti ibu atau orang tua perempuan, ya berarti kan ibu. Nah, wahadihi. Nah, kalau bapak tadi pakai hadza, kalau ibu pakai hadihi. Hadza waliduhu Abdullah. Ini ayahnya Rasul. Namanya Abdullah. Wahadihi walidatuhu Aminah. Ibunya Rasul namanya siapa? Aminah. Aminah. Nah, ini pengetahuan buat kita yang mungkin ada yang lupa atau mungkin baru tahu. Nah, kita lanjutkan. Wahada jadduhu Abdul Muttalib. Wahada jadduhu Abdul Muttalib. Wahada jadduhu Abdul Muttalib. Wahada Jadduhu Abdul Muttalib. Dan ini hada jadduhu Abdul Muttalib. Dan ini kakeknya Nabi bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nama kakeknya Nabi. Nastamir. Wahada ammuhu al-Abbas. Wahada ammuhu al-Abbas. Nastamir. Wahada ammuhu Hamzah. Wahada ammuhu Hamzah. Wahada ammuhu Hamzah. Wahada ammuhu Abu Talib. Wahada ammuhu Abu Talib. Wahada itu ini, ammuhu paman. Ammun itu hanya paman. Pamannya Nabi siapa? Berarti ada berapa pamannya Nabi? Ada 3. Al-Abbas, Hamzah, dan Abu Talib. Hamzah. Dan yang di bawah apa? Ammatuhu. Wahadi ammatu Sofiyah. Wahadihi ammatu Sofiyah. Ammatun berarti artinya apa? bibi. Bibi. Nah, kemarin kan Dari bapak. bibi. Wahadi ammatu Sofiyah. Baik, nastamir. Wahada ibnuhu Al-Qasim. Wahada ibnuhu Al-Qasim. Wahada ibnuhu Abdullah. Wahada ibnuhu Abdullah.
Wa hadza ibnuhu Ibrahim. Wahada Ibrahim. Nah, ibnun itu artinya anak laki-laki. Ibnun anak laki-laki. Nah, berarti anak laki-lakinya Rasul itu ada berapa? Ada 3. Ada 3. Yang pertama Al-Qasim, yang Qasim kedua Abdullah, wa yang ketiga Ibrahim. Ibrahim. Nah, kita lanjutkan, Mas Tamir. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Wahadi ibnatu Fatimah. Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Wahadi ibnatu Ruqayyah. Ibnatuhu Ruqayyah. Gedein Wa sedikit hadhihi Ustaznya. Ustaz, bagaimana? dibesarin sedikit ininya hurufnya karena nggak perlu Oh lihat. ya ya. Ya, Syukron, Ustaz. Ya, cukup. Baik. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. Wahadi ibnatu Zainab. Zainab. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulsum. Wahadi ibnatu Ummul Kulsum. Berarti ibnatun itu artinya anak perempuan, anak perempuan. Kalau anak laki-laki ibnun, kalau anak perempuan ibnatun. Nah, ada berapa berarti anak perempuannya Rasul? Ada 4. Berarti jumlahnya putra-putrinya Rasul ada 7. 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum. Berarti 3 juz 90 juz. Siapa yang Dari Andin? min hadzal hiwar hal hunaka soal, dari hiwar ini, percakapan ini ada pertanyaan? Nah, kita lanjutkan dulu. Ini yang Bagaimana? dibahas itu paman dari bapak saja ya, Ustaz? Kenapa? Paman dari bapak. Kan paman itu ada 2 ya bahasa Arab. Ya, ada amun, ada kholun. Nah, nanti setelah ini kita akan belajar. Kita berganti ke materi berikutnya, yakni anil usrah wa nabda minal mufradat. Kita mulai dari mengenal mufradat dan istilah-istilah dulu. Hunaka al-ismi. Nah, kita baca dari atas. Al-mufradat itu artinya kosakata. Nah, di sini al-mufradat kosakata. Al-hadaf itu artinya tujuan. Al-hadaf tujuan. Tujuan kita belajar ini apa? Fahmul mufradati wastikhdamuha. Memahami kosakata-kosakata dan bisa mempraktekannya atau wastikhdamuha, menerapkannya atau menggunakannya. Nah, nakro minal awal, dari al-ism dulu atau kata benda di sini al-ism. Abun. Umun. Ayo. Abun itu memiliki makna dengan walidun. Tadi apa artinya? Bapak atau ayah. Umun itu sama dengan walidatun. Walidatun tadi apa? Ibu. Umun, ibu. Walidatun. Nastamir jaddun. Kakek. Jaddatun. Jadun. Nah, ingat-ingat ya, kalau perempuan itu memiliki ciri khusus, pada umumnya itu ada tak marbutahnya atau huruf taknya. Seperti contohnya ini yang sudah saya gariskan, saya berikan warna lain. Jaddatun itu berarti nenek. Kalau jadun Kakek. Nastamir kholun. Kholatun. Kholun itu artinya paman. Nah, paman. Kalau kholatun artinya Bibi dari ibu. Ya, benar. Semana stamir siptun. Siptun itu artinya cucu. Siptun. Nah, kalau cucu laki-laki, kalau cucu perempuan berarti ditambahi tak. Siptotun. Nah, seperti itu ya. Siptotun. Nastamir amun.
Ammun. Ammatun. Ammatun. Nah, amun itu apa artinya? Paman. Paman. Nah, ammatun berarti Bibi dari bibi. bapak. Nastamir ila akhun. Akhun. Terus di sini mungkin kalau di catatan teman-teman yang dibagikan tadi itu tidak ada istilah syakik. Syakik itu adalah saudara untuk kandung. Akhun syakik itu berarti saudara. Akhun itu artinya saudara laki-laki. Kalau syakik ada syakiknya, akhun syakik itu artinya saudara kandung. Saudara laki-laki kandung. Atau syakik saja itu sudah mewakili saudara kandung. Kita lanjutkan baca. Ukhtun. Ukhtun. Nah, ukhtun itu saudara perempuan. Ukhtun. Nastamir ibnun. Ibnun. Ibnun anak laki-laki. Ibnatun. Ibnatun anak perempuan. Bintun. Bintun anak perempuan. Jadi untuk anak perempuan itu punya dua. Ada ibnatun, ada bintun. Nah, keduanya sama saja. Ibnatun atau bintun sama saja. Artinya anak perempuan. Makanya kalau kita itu sering mengenal kalau di nasab itu semisal nama anak dinasabkan kepada nama ayahnya. Nama anak perempuan dinasabkan dengan ayahnya. Kalau perempuan pakai binti, kalau laki-laki pakai bin. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan dulu. Zaujun. Zaujun itu artinya suami. Kalau zaujatun. Zaujatun itu istri. Nah, terus kemudian di sini yang warna biru, yang saya berikan warna biru, ini adalah bentuk yang perlu kita pahami. Nah, kalau kita itu punya akhun, itu kan saudara laki-laki. Tapi bagaimana kita menyebutkan saudara laki-laki yang kakak kita? Nah, makanya kita menyebutnya akhul kabiri. Akhul kabiri. Akhul kabiri berarti kakak laki-laki. Kakak laki-laki. Akhul kabiri. Dari kata akhun itu adalah saudara, al-kabir itu besar. Saudara laki-laki yang besar. Bagaimana? Oh, berarti kakak. Nah, laki-laki. Kakak laki-laki. Kalau berikutnya akhus sogiri. Kalau akhus sogiri itu berarti adik laki-laki. Akhus sogiri. Akhus sogiri, adik laki-laki. Dari kata akhun, saudara laki-laki, asogiri itu kecil. Saudara laki-laki yang kecil. Oh, berarti adik. Nah, gitu. Akhus sogiri, adik laki-laki. Taib, nastamir, ukhtul kabiroti. Ukhtul kabiroti. Ukhtul kabiroti. Ukhtul kabiroti. Berarti kalau ukhtul kabiroti apa? Mana nakal? Kakak perempuan. Kakak perempuan. Baik, ukhtus sagirati. Ukhtus sagirati itu adik perempuan. Adik perempuan. Saudara. Nah, terus kemudian di sini ada yang 4 di atas, ada yang 4 di bawah. Di sini kita yang di atas kita bacanya akhun, tapi yang di bawah kok akhi jadinya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab ada tambahan ya di akhir sini, ada tambahan ya di sini, ya bisa diperhatikan. Ya di sini menandakan sebuah kepemilikan. Saya berikan warna beda. Asyuk, nampak menunjukkan kepemilikan. Jadi kalau akhi berarti saudara laki-lakiku. Akhi
kepemilikan aku. Akhi, saudara laki-lakiku. Berarti kalau akhi al-kabiru, nah, kemudian mufradatnya mufradat. Bagaimana? Kakak laki-lakiku. Kakak laki-lakiku. Dan harokat di al-kabir itu berubah menjadi domah. Domah ya. Kalau tadi kan kita di atas itu kan kasroh. Akhul kabiri. Tapi kalau di sini akhi al-kabiru. Akhi al-kabiru. Atau kita nggak baca saja akhil kabir. Kita aja cukup. Akhil kabir. Akhil kabir. Nah, berarti kalau Kenapa dia domah, Ustadz? Bukannya dia menjadi bukan ya? Bukan. Nah, itu nanti akan ada pembahasannya sendiri, tapi kaidahnya itu seperti ini. Akhi al-kabir, akhi al-kabir. Kalau namanya dibaca doma apa? Harokatnya akhi al-kabiru, akhi al-kabiru, akhi as-sagiru. Artinya adik, kakakku, kakak laki-lakiku, akhi sagiru, adik laki-lakiku, ukhtil kabiratu, ukhtil kabirati, ukhtil kabiratu, ukhtil kabirah, kakak perempuanku, ukhtis sagirah, adik perempuanku. Nah, seperti itu. Baik, nastamir ila al-fi'il. Kita lanjutkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan kita kumpulkan di akhir saja. Baik, al-fi'lu kita kerja di mana? Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Tutup. Qama yaqumu. Qama yaqumu. Saya jelaskan dulu. Jadi dalam bahasa Arab, fi'il itu adalah kata kerja. Nah, kata kerja itu terbagi, kalau dalam konteks ini terbagi menjadi dua. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Fi'il madhi itu adalah kata kerja yang menunjukkan lampau, yang sudah terjadi. Nah, di sini mana yang menunjukkan kata kerja lampau atau fi'il madhi? Itu yang sebelah kanan. Cirinya apa? Cirinya hurufnya itu ada 3 pada umumnya. Terdiri dari 3 huruf. Coba nih teman-teman hitung di sini, hurufnya kan 3 sebenarnya bagian kanan. Jalasa, koma, dhahaba, dakhala, kharaja, gosala, akala, syariba. Itu semuanya 3 kan? Nah, kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah simple present atau kata kerja menunjukkan sekarang atau yang akan datang. Yajlisu, yakumu, yadhabu, yadkhulu, yakhruju, yaksiru, yakulu, yashrabu. Nah, di sini namanya fi'il mudhari. Nah, terkait dengan artinya, kita baca dulu. Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu itu contohnya adalah ana ajlisu alal kursi. Ana ajlisu alal kursi. Ana ajlisu ala kursi. Saya duduk di atas. Saya duduk di atas kursi. Ana ajlisu di atas alal kursi, di atas kursi. Jalasa ajlisu bermakna duduk. Nah, yalihi qama yaqumu. Qama yaqumu. Qama yaqumu bermakna akumu alal amamal fasli. Akumu amamal fasli. Akumu amamal fasli. Saya berdiri di depan kelas. Saya berdiri di depan kelas. Nah, qama yaqumu artinya berdiri. Berdiri. Qama yaqumu. Qama yaqumu ini juga punya makna lain, itu melaksanakan. Tapi yang sering dipakai adalah qama yaqumu itu berdiri. Tapi qama yaqumu juga punya makna makna lain, melaksanakan. Contohnya adalah akumu bil murajaah. Nakumu bil murajaah. Seperti yang saya katakan tadi di awal. Hayya nakumu bil murajaah. Kita laksanakan murajaah dulu, mengulang pelajaran yang kemarin. Nah, qama yaqumu. Makanya kita sering mendengar atau pernah mendengar kata qiyamul lail. Qiyamul lail. Nah, dari berdiri di malam hari itu maksudnya apa? Qiyamul lail, berdiri di malam hari, artinya ya berarti salat tahajud. Nah, qiyamul lail. Menunaikan salat tahajud.
Nah, seperti itu. Baik, Anas Tamir, kita lanjutkan dulu. Dhahaba yadhabu. Dhahaba yadhabu. Dhahaba yadhabu. Dhahaba yadhabu. Contohnya, al-misal, yakni adhabu ilal madrasati. Ana adhabu ilal madrasati. Adhabu ilal madrasati. Saya berangkat ke sekolah. Ana adhabu ilal madrasati. Dhahaba yadhabu bermakna berangkat. Nah, baik. Nastamir dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu bermakna ana adkhulu ilal ghurfati. Ana adkhulu ilal ghurfati. Ana Ana adkhulu adkhulu ilal ghurfati. Nah, saya masuk ke dalam ruangan. Ana adkhulu ilal ghurfati. Saya masuk ke ruangan. Dakhala yadkhulu, masuk. Taib, Nastamir kharaja yakhruju. kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju bermakna keluar. Atau dalam contohnya semisal ana akhruju minal baiti. Ana akhruju minal Ana baiti. akhruju minal baiti. Saya keluar dari rumah. Nah, kita lanjutkan. Ghasala yaksilu. Ghasala yaghsilu. Ghasala yaksilu. Mandi. Ghasala yaksilu mandi. Masalah contohnya ana aksilu fil hammami. Ana aghsilu fil hammam. aksilu fil hammami. Saya mandi di kamar mandi. Nah, mungkin teman-teman pernah sering mendengar istilah gusel, al-guslu. Makanya kalau di niatnya kita itu mandi, nawaitul gusla, nawaitul gusla. Nah, dari kata ghasala yaksilu. Kata dasarnya, ghasala yaksilu, mandi. Nawaitul gusla liraf'il hadasil akbari. Nah, masalah. Contohnya, ghasala yaksilu. Nah, kemudian kita lanjutkan, akala yakulu. Akala yakulu. Akala yakulu. Akala yakulu makna makan. Masalah ana akulu arruzza. Ana akulu arruzza. Ana akulu arruzza. Saya makan nasi. Ana akulu arruzza. Nastamir syariba yashrabu. Syariba yashrabu. Syariba yashrabu bermakna minum. Masalah contohnya ana ashrabu al-labana. Ana ashrabu al-labana. Ana ashrabu al-labana. Saya minum susu. Nah, ana ashrabu al-labana. Nah, jadi ini untuk kata kerja itu ada kata kerja lampau, ada kata kerja sekarang dan yang akan datang, atau simple present, simple future, dan simple past. Nah, jalasa cirinya kalau fi'il mudhari' atau kata kerja sekarang atau masa akan datang itu di depannya itu ada ya-nya di sini untuk kata dasarnya. Ini ada ya-nya. Qama yaqumu, dhahaba yadhabu, dakhala yadkhulu. Nah, untuk detailnya tentang terkait fi'il ini kita akan bahas di pertemuan ketiga. Nah, jadi teman-teman saya harap nanti tetap mengikuti di pertemuan ketiga, kita bertemu di hari Selasa. Untuk malam ini kita nggak perpanjang tentang fi'il, tapi kita memperpanjang tentang kaidah dasarnya. Nah, di sini saya tunjukkan tentang terkait kaidah dasarnya. Nah, terkait dengan kaidah ini, kita harus mengenal atau harus familiar dulu dengan istilah-istilah dalam bahasa Arab. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah belajar atau pernah mendengar orang belajar bahasa Arab, sudah pernah mendengar. Tapi bagi teman-teman yang baru belajar banget itu, nah perlu diperhatikan terkait istilah-istilah ini. Yang pertama yang ingin saya tekankan adalah terkait ini harus saya berikan garis but merah di sini di bawah.
ada istilah al-kalimah dengan al-jumlah. Al-kalimah atau al-kalimatu itu dalam arti bahasa Indonesia itu artinya kata. Al-kalimah itu kata. Kalau al-jumlah itu kalimat. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang agak bingung. Kalau kalimah itu bahasa Indonesianya itu kata. Kalau jumlah itu baru kalimat. Nah, ini mungkin bisa dipahami dulu teman-teman ya. Kalimat kata. Al-jumlah baru kalimat. Oh, jumlah baru kalimat. Oh ya. Nah, gitu. Baik, kita baca dari kaidah dasarnya adalah tanqasimu al-kalimatu ila thalathati aqsam. Coba teman-teman ditirukan saya. Tanqasimul kalimatu ila thalathati aqsam. Tanqasimul kalimatu ila thalathati aqsam. Nah, tanqasimul kalimatu ila thalathati aqsam. Artinya apa? Tanqasimu terbagi, al kalimatu kata itu terbagi ila ke thalathati aqsamin, ke dalam 3 bagian. Jadi di sini saya tunjukkan berupa tabel al kalimah. Jadi kata itu dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 bagian. Terbagi kata pada 3 bagian. Al kalimah kata itu dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Jadi ada 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah al-fi'lu. 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 Kemudian Al-fi'lu. asani al-ismu. Al-ismu. Kemudian al-harfu. Al-harfu. Nah, apa bedanya al-fi'lu, al-ismu, dan al-harfu? Yang pertama al-fi'lu kita sudah bahas di atas tadi. Al-fi'lu adalah kata kerja atau kata yang menunjukkan kerjaan atau kegiatan. Contohnya apa ya tadi? Dakhala yadkhulu, ghasala yaghsilu, masuk, keluar, kemudian sariba yashrabu, minum, akala ya'kulu, makan. Semua kata menunjukkan pekerjaan, namanya al-fi'lu. Cirinya apa? Cirinya jalasa yajlisu. Contoh ciri umumnya nanti ada pembagian-pembagian lagi itu fi'ilnya. Tapi kalau pada umumnya atau yang sebagian besar itu terdiri dari 3 kata, 3 huruf. Jim, lam, sin. Kalau fi'il mudhari'nya terdiri 4 huruf. Itu untuk umumnya dulu. Nanti ada pembagian-pembagian lagi. Nah, kita nggak membahas jauh ke sana. Kita lanjutkan dulu al-ismu. Kalau al-ismu itu apa? Al-ismu itu semua kata benda atau kata menunjukkan benda atau kata menunjukkan nama benda. Al-ismu. Nah, saya ulangi lagi. Al-ismu itu semua kata atau nama yang menunjukkan benda atau kata benda. Itu al-ismu. Kata benda. Contohnya apa? Al-ismu itu contohnya isim. Isim atau al-ismu. Contohnya adalah abun, sibtun, kemudian umun. Ya semua tadi itu. Al-usra itu semua keluarga itu namanya isim. Atau kata benda, misal HP, nakul fil arabiyah jawal, kemudian kopiah, peci, kolan suah. Nah, kemudian apa? Baju. Ini semua jenis kata benda. Itu namanya al-ismu. Itu familiarnya itu benda Jawa. Nah, kemudian ada satu lagi namanya al-harfu. Al-harfu. Apa itu al-harfu? Semua jenis kata selain fi'il dan isim. Nah, kalau al-harfu ini kita di bahasa Indonesia itu susah mengartikannya. Al-harfu. Al-harfu itu ya huruf gitu, huruf. Nah, huruf yang dimaksud di sini semua kata selain kata kerja dan selain kata benda. Nah, berarti huruf. Selain kata kerja dan selain kata benda, itu namanya huruf. Contohnya huruf itu apa? Kata hubung. Kata hubung. Harfu jar. Harfu jar. Nah, makanya ada istilah harfu jar. Harfu jar itu ya kata hubung atau kata sambung. Contohnya apa kalau di sini? Ada fi, ala, tahta, fauqa. Hal itu kata tanya. Tapi di sini menjadi karena kata tanya itu juga enggak masuk fi'il, juga enggak masuk isim. Makanya masuknya itu huruf.
hal. Makanya ada harf itu kalau kita mengkaji di bab nahwu atau grammar bahasa Arabnya, grammar itu banyak, ada harful istifham, ada harful atof, ada harful jar dan lain sebagainya. Nah, itu kita nggak bahas ke sana. Yang jelas huruf itu selain dari kata fi'il, kata kerja dan kata benda atau isim. Contohnya fi di dalam, ala di atas, tahta di bawah, fauqa di atas. Loh, ala tadi di atas, fauqa kok di atas juga. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab itu unik. Di atas itu ada dua bahasa Arabnya. Ala dengan fauqa. Ala itu di atasnya. Atas yang menempel. Nah, ala itu di atas yang menempel. Semisal, Alal contohnya, nah ini peci di atas kepala. Al-qalan suatu ala roksi. Al-qalan suatu ala roksi. Peci di atas kepala. Artinya menempel. Tapi kalau semisal peci saya ini, saya naikkan seperti ini. Saya naikkan. Nah, maka saya bahasanya al-qalan suatu al-qalan suatu fauqa roksi. Fauqa roksi. Peci di atas kepala. Nah, di atasnya tapi nggak nempel. Nah, gitu. Sama kayak konteksnya itu kayak ke apa namanya? Lampu. Nah, misalnya kayak lampu, itu kita nakul fil arabiyah al-misbahu, misal peci di atas bumi. Al-misbahu alal ardi. Al-misbahu alal ardi. Seperti itu. Nah, itu uniknya. Fauqal ardi. Nah, dari sini bisa dipahami ya. Saya ulang lagi. Tanqasimul kalimah ila thalathati aqsam. Jadi kalimah atau kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kata kerja atau al-fi'il, kemudian al-ismu atau kata benda, yang kemudian al-harfu, kata selain kata kerja dan isim. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nastamir awalan, yakni ila tatbik. Nah, kita biasakan untuk tatbik. Tatbik artinya praktek. Nah, jadi memang esensi dari bahasa itu kita harus praktek. Ana akra awalan, yakni hunaka soal. Uzkur jami'a a'dha'i usratik. Uzkur jami'a a'dha'i usratika. Uzkur sebutkan jami'a seluruh a'dha'i usratika, anggota usratika, keluargamu. Uzkur jami'a a'dha'i usratika, sebutkan anggota keluargamu, seluruh anggota keluargamu. Baik. Yang kedua, soal yang kedua, man minhumul mahbubu indaka, man minhumul mahbubu indaka, siapa dari mereka, man itu siapa, min dari, humul itu mereka, man minhumu siapa dari mereka, al mahbubu yang dicintai, al mahbubu yang dicintai, indaka menurutmu, indaka itu menurutmu. Nah, di sini saya akan berikan contoh. Nah, kita tadi kan saya sudah memberikan contoh ya. Kalau ada iya-nya di sini, itu berarti menandakan apa? Kepemilikan. Kalau ummi berarti artinya Ibu saya. ibuku. Nah, kemudian cara kita berlatih adalah seperti ini. Kita kembali ke mufradat tadi. Nah, ini. Nah, di sini kan terdapat banyak kosakata. Nah, kemudian sekarang kita memposisikan posisi kita sesuai dengan keadaan keluarga masing-masing. Semisal saya ingin menjelaskan tentang keluarga saya. Maka saya sebutkan rumusnya adalah seperti ini. Nah, ini saya berikan rumusnya dulu. Kita fokus yang di bawah ini.
Nah, abi ismuhu, abi ismuhu, ismuhu itu artinya namanya, ismuhu. Nah, kemarin kan yang di pertemuan pertama kita sudah belajar ismuhu. Kalau laki-laki itu jadi hu, kalau perempuan jadi ha. Ummi ismuha, abi ismu, misal saya memberikan contoh. Abi ismuhu Rahmat, wa ummi ismuha Nini. Nah, seperti itu abi. Nah, kemudian kita sadurkan ke seluruh anggota keluarga kita. Jadi latihannya itu untuk mengenal keluarga kita pakai bahasa Arab. Kita kembali ke mufradat ini. Kita besarkan di sini. Nah, kita baca nih dari awal sampai akhir. Semisal dari orang tua sendiri. Abi dari abun tinggal diganti kepemilikan. Abi ismuhu Rahmat. Ummi ismuha Nini. Jaddi ismuhu siapa misal? Abdullah. Jaddati ismuhu Aisyah. Misalnya. Kholati, Siti, Ammi, Ammati, Akhi, Syakiki. Nah, terus sampai zaujati. Nah, kalau pamannya punya zaujah, kalau pamannya nggak punya ya udah nggak usah sampai binti ya. Nah, itu. Jadi untuk latihan kita, jadi biasakan kalau kita itu mendapatkan mufradat baru, kita langsung mempraktekannya agar kita tuh lebih erat, hafalnya itu lebih lengket gitu ya. Jadi dipraktekkan kepada konteks keluarga masing-masing. Nah, silahkan di sini disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing. Misal di sini ada Pak Fauzi mengenal keluarganya. Nah, bagaimana cara mengenal latihannya? Abi ismuhu, ummi ismuha, jaddi ismuhu, jaddati ismuha. Nah, jadi latihannya seperti itu latihannya. Jadi latihan secara mandiri saja atau ismuhu, ummi ismuha. Nah, seperti itu. Langsung disebutkan namanya. Jadi kita tahu sibtun bukan. Jadi cara menghafalkan bahasa Arab itu bukan abun itu artinya ayah, umun ibu, jadun kakek, jadatun nenek, itu nanti kurang berasar. Tapi kalau kita lebih berasar, kita mengartikannya itu ke nama keluarga kita. Nah, abi namanya siapa ya? Bapak saya itu namanya siapa? Kemudian sama paman saya itu siapa itu? Kholi, kholati, ukhti. Nah, seperti itu. Itu cara berlatihnya. Nah, mungkin hunaka as-soal. Pak Fauzi dulu. Kayaknya Pak Fauzi dari tadi ingin bertanya. Apakah ada pertanyaan Pak Fauzi? Oh, enggak Ustaz. Cukup. Bisa. Bu Bahjah ini, Bu Bahjah. Kaifa? Hunaka soal? Maafi Ustaz, zonantu anifan mantulit. Atau mungkin Bu Bahjah mau praktek. Tafadhal, la ba'sa. La ba'sa Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abi ismuhu Ahmad Jabalia wa ummi ismuha Siti Aminah. Jadi ismuhu Latif wa jaddati ismuha Fatimah. Khali ismuhu Muhibban wa khalati ismuha Hikmah. Summa Siti wujud. Siti ada, cucunya sudah ada. Afi. Amun. Sekarang. Sarih ila amunat. Ammi ismuhu Muhammad Irwan Hidayat wa ammati ismuha Ningrum. Sudah? Akhi Syakik kahada Ustaz? Ya. Akhi Syakik Al-Kabir. Gitu? Langsung aja akhil kabir aja kalau gitu. Oh, enggak pakai Syakik ya? Enggak usah.
Dewa. Akhil kabir ismuhu Muammar Kadafi wa akhis sogir ismuha Muhammad Husni Tamrin wa ukhtis sogira la wa ukhtil kabirah ismuha Milia Irfani. Khalas. Masya Allah. Jahit, Masya Allah, jahit. Nah, teman-teman yang lain bisa silakan secara mandiri saja nanti setelah ini untuk apa namanya, untuk praktek sendiri mandiri. Jadi cara menghafalkannya itu seperti itu. Maaf Ustaz, Pak Ustaz. Maaf, saya belum bisa Arab sekali, jadi saya boleh minta dengan terjemahannya. Oh ya, Saya nanti. juga baru belajar tasin. Oh ya, nggak apa-apa. Kita belajarnya pelan-pelan. Nanti kalau perlu ada terjemahnya. Nah, terjemahnya itu ada di sini ya, Bu ya. Di bab terakhir. Nah, di sini ada terjemahannya. Jadi memang sengaja untuk di atas itu tidak ada terjemahannya untuk agar kita itu ketika pengen menghafalkan itu lebih nyaman. Nah, di sini kami sediakan mufrodat. Jadi ketika Ibu bingung nggak tahu artinya, silahkan merujuk ke bagian yang terakhir sini. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Nah, ini yang versi saya ini akan saya kirimkan juga. Mungkin akan bisa lebih membantu teman-teman untuk belajar. Taib ayat ikhwah hal hunaka as-su'al, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin tafadhol Kak Talita. Untuk yang ukti kakak adik perempuan saya itu bisa ukti sogiroti nggak Ustaz? Oh ya, yang ini ukhtis sogirah. Ini harokatnya domah. Ya, ukhtis sogirah. Salah. Ukhti as-sogirah. Ukhtis sogirah tu. Seperti itu tadi bahasa. Nah, gitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Terus Ana Ustadz. Betul. Masalah yang tadi malam jawaban dari kaifa lailatuki kahadzai. Ya. Terus kemudian jawabannya apa tadi malamnya? Lailati mu'minina haqqan. Aywa lailati mu'minina haqqan. Hunaka khitab lil mufrad ya Ustaz. Ya. Mufrad muannas. Hal yajuzu al-jawab lailati mu'minatan haqiqatan kahadza Ustaz. Hal yajuz kadzalik? La ba'sa. Enggak apa-apa. La ba'sa. Bisa kita jawab sesuai dengan khitab yang ada? Boleh. Kaifa masalan? Kaifa lailatuka? Bagaimana malammu? Lailati mu'minan haqqan. Lailatuka. Jadi kalau teman-teman yang masih baru belajar bahasa Arab, nggak usah bingung terkait dengan pertanyaan Bu Bahjah barusan. Nah, itu saya jelaskan. Ya, kaifa lailatuka, bagaimana malammu? Lailati mu'minina haqqan. Atau bisa dijawab alhamdulillah bi khair juga nggak apa-apa gitu. Cuman ini kan lebih variasi. Tapi kalau teman-teman masih bingung, ya udah jawab aja alhamdulillah ya gitu aja. Kalau teman-teman masih bingung. Jadi untuk pengetahuan yang lain saja. Ya, untuk mengantisipasi pertanyaan gitu. Kalau hitopnya satu orang, apakah boleh juga jawabannya itu menunjukkan satu orang gitu. Lailat mu'minan haqqan kahadza Ustaz. Hal yajuz mu'minan haqqan. Nah, seperti ini. Lailati mu'minan haqqan. Nah, makna kan sawa minal mu'minina haqqan. Na'am Ustaz? Sama. Baik. Mungkin ada. Setelah ini saya kirimkan juga dengan kuis. Jadi setiap malam kita akan ada kuis ya. Teman-teman yang kemarin sudah dijawab kuisnya, bagaimana?
Sudah ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah kalau Ustaz. Ya. Malam ini saya akan kirimkan kuis yang kedua, insya Allah. Setelah ini saya akan kirimkan. Silahkan langsung dikerjakan sebelum tidur, setelah ini sebelum istirahat. Kemudian untuk recordingnya, oh ya untuk apa rekamannya, silahkan teman-teman untuk pastikan untuk sudah mendownload dan sudah menyimpannya di device masing-masing. Nah, karena untuk akses yang kami sediakan itu otomatis 7 hari itu akan hilang. Jadi sebelum 7 hari itu pastikan sudah dibuka dulu, kemudian di-download. Kemudian kalau perlu ada yang meng-up di drive masing-masing atau cukup disimpan di laptop juga nggak apa-apa. Nah, itu untuk bekal kita semisal kita lupa. Videonya Ustaz, Bagaimana? di mana kita ambil link videonya? Nah, itu kan saya sudah sediakan ada di sana recording of class. Nah, itu Oh, bisa iya. seperti itu. Paham. Baik, yumkin hada naktafi bihada liqa'ana fi hadhil lailah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kita malam hari ini. Hayya naqra hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Naqra kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Naltaqi maratan ukhra fi yaumil jum'ah. Depan kita bertemu kembali di Jumat depan. Ila liqa, syukran ala husni ihtimamikum wa narju ala taufiq wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ketiran jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah khairan. Lah.